bersama dengan saya Daniel Peu Tagal, kita kembali merenungkan firman Tuhan, mendengarkan Tuhan Allah berfirman bagi setiap kita. Kita siapkan hati kita berdoa. Bapa, kami siap mendengarkan Engkau berfirman. Berkati pemberitaan firman ini dan berkati kami semua yang mendengarkannya. Pakai hamba sebagai saluran berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita akan membuka Alkitab kita, Ibrani pasal yang ke-12 ayat 1 dan 2. Kalau sudah dapat, saya akan bacakan untuk kita semua. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tata Allah. Berdasarkan kebenaran firman Tuhan ini, saya memberikan judul khotbah, Jadilah Pemenang. Jadilah pemenang. Nah, untuk menjadi pemenang di dalam sebuah perlombaan, kita harus melalui beberapa hal yang ada dan harus bekerja di dalam diri kita. Kita lihat bagaimana caranya supaya kita keluar menjadi pemenang dalam hidup ini. Pemenang dalam pertandingan iman. Hal yang pertama yang harus kita lakukan, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Hal yang pertama, kita harus tanggalkan beban, dosa yang ada dan masih mengikat, menekan, yang menghambat kita untuk bertanding di dalam pertandingan iman ini. Saya tidak tahu beban apa yang saudara-saudaraku sedang alami, sedang tanggung, dan itu memberatkan dan bahkan merintangi untuk perlombaan. Kebiasaan-kebiasaan berdosa apa yang masih ada? Apakah itu kemarahan? Apakah itu kemalasan? Apakah itu kemabukan dan sebagainya? Mari, kalau kita masih ada dan itu mengikat kita, tanggalkan semuanya itu. Amin. Yang kedua, mari kita lihat di dalam perlombaan ini dikatakan kita harus berlomba dengan tekun di dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Yang kedua, tekun berarti kita sungguh-sungguh, kita rajin, kita terus melakukannya, tidak berhenti di tengah jalan. Kalau dikatakan tekun berarti seumur hidup kita. Memang pertandingan iman adalah pertandingan yang harus kita lalui seumur hidup kita. Selama kita masih diberikan Tuhan kesempatan untuk hidup di dunia ini, maka bertandinglah, berlombalah dengan tekun. Jangan pernah undur. Apapun rintangan, apapun masalah, apapun tekanan-tekanan yang ada dalam hidup ini, sesuatu yang mungkin bagi kita melihat itu adalah sesuatu yang sulit untuk dilalui. Tetapi dengan tekun kita bisa melalui semuanya itu. Amin, saudaraku. Mari kita melihat hal yang ketiga. Ini sangat penting untuk kita perhatikan. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Perhatikan, saudaraku. Hal yang ketiga, mata kita harus memandang kepada Yesus. Artinya, hidup ini, di dalam hidup, di dalam aktivitas, di dalam kita melayani, di dalam kita melakukan apapun yang kita lakukan di dalam hidup ini, kita harus fokus kepada Yesus. Fokus kepada Yesus berarti apa yang kita lakukan harus berpusat. Yesus harus menjadi tujuan. Ketika kita melayani, tujuan kita adalah memuliakan Yesus, melayani Dia, memberi yang terbaik. Kita melayani sesama,
membawa mereka untuk mengenal Yesus, mengenal Dia dan hidup di dalamnya, dan sampai akhir hidup tetap setia di dalam mengasihi dan melayani, mengikut Yesus. Kita harus memusatkan hidup kita, perhatian kita, semua yang ada di dalam dan yang kita lakukan kepada Yesus. Kenapa, saudaraku? Karena Yesuslah teladan yang sempurna. Dan Yesus dikatakan adalah pribadi yang memimpin kita kepada iman. Dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Artinya, kalau kita tidak fokus, maka iman kita menjadi lemah. Bahkan kita mungkin menjadi orang-orang yang berhenti di dalam perlombaan ini dan tidak pernah mencapai garis finish. Tetapi ketika kita fokus kepada Yesus, firman Tuhan berkata, maka iman kita semakin kuat. Yesus yang memimpin kita dalam iman akan membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Hari demi hari, ketika kita memandang, ketika hidup kita terpusat kepada Kristus, iman kita disempurnakan. Iman kita disempurnakan. Saudaraku, kalau iman kita menjadi kuat, semakin disempurnakan, maka godaan bisa kita lalui. Penderitaan bisa kita lalui. Kesulitan-kesulitan, rintangan-rintangan bersama dengan Yesus, kita akan lalui itu. Kita akan keluar menjadi seorang pemenang. Kita akan menjadi orang-orang yang mengikuti Yesus. Yesus yang mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan baginya. Sekarang saudaraku sudah berada di sebelah kanan tahta Allah. Dia keluar sebagai pemenang, mengalahkan dosa, mengalahkan maut, mengalahkan iblis, dan menyediakan bagi kita hidup yang kekal, bahkan upah bagi setiap kita yang tekun, yang setia, dan terus melakukan pertandingan perlombaan ini sampai kepada kesudahannya mencapai garis finish. Saudaraku, inilah yang harus kita lakukan di dalam kehidupan ini. Sebelum saya menutup, mari kita melihat satu contoh. Selain Yesus yang adalah teladan yang sempurna, kita melihat seorang rasul yang luar biasa, Rasul Paulus. Saya akan membacakan bagi kita dari 2 Timotius pasal yang keempat, ayat 6 sampai 8. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Perhatikan, Paulus akhirnya mengakhiri pertandingan dengan baik karena dia memelihara imannya. Dia melayani, melakukan semua di dalam hidup ini dengan fokus kepada Kristus, memandang kepada Kristus. Itulah sebabnya ada statement yang luar biasa yang sudah kita kenal. Paulus berkata, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Marilah kita menjadi seorang pemenang. Kita harus mencapai garis finish. Pasti berhasil bersama dengan Yesus. Fokus kepada Yesus, menanggalkan segala beban dan dosa, dan tekun di dalam perlombaan ini. Maka dipastikan setiap kita akan keluar menjadi pemenang. Kita menjadi pemenang dalam hidup ini, bahkan lebih daripada orang-orang yang menang. Inilah kebenaran firman Tuhan. Biarlah lewat kebenaran firman Tuhan ini kita sungguh bertumbuh di dalam kehidupan iman kita, kerohanian kita, dan orang-orang melihat kita. Dan Allah sendiri melihat kita muncul dan keluar sebagai pemenang dalam perlombaan iman ini. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, hamba telah selesai menyampaikan firman-Mu. Sempurnakanlah pemberitaan firman ini, dan biarlah Engkau di dalam Kristus Yesus oleh Roh Kudus yang bekerja di dalam diri kami
membawa kami, menjadikan kami, dan kami sungguh-sungguh keluar sebagai pemenang. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudaraku, kita sudah menyelesaikan pemberitaan firman ini. Saya percaya kita akan menjadi pemenang dalam hidup ini. Kita akan berjumpa pada episode selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.